Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Ritsan Jafri, guru pada Madrasah Arifah Kabupaten Goa. Kali ini saya ingin berbagi tentang cara menyelesaikan soal matematika SD dengan menggunakan Wolfram Alpha. Pada video ini kita akan membahas tentang pecahan, tentang KPK dan FPB, dan beberapa soal cerita. Soal-soal yang kita akan selesaikan dalam kesempatan ini seperti nomor 1, 2/3 tambah 3/5 kurang 1/4. Kemudian nomor 2, tentukanlah FPB dari 48, 72, dan 96. Dan nomor 3, carilah KPK dari 8, 12, 30. Kemudian ada beberapa soal cerita yang kami sudah siapkan seperti ini. Semua ini kita akan selesaikan dengan menggunakan Wolfram Alpha. Wolfram Alpha dapat kita unduh dari Play Store. Aplikasi ini tidak gratis, harus kita beli dengan cara memotong pulsa langsung dari HP kita. Pembeliannya cukup 1 kali. Setelah itu Wolfram Alpha dapat kita gunakan untuk selamanya meskipun kita ganti-ganti HP. Baiklah, kita mengerjakan nomor 1, 2/3 tambah 3/5 dikurang 1/4. Ini kita masukkan ke dalam Wolfram Alpha. 2/3 ditambah 3/5 dikurang 1/4. Ini kita jalankan. Akan menghasilkan 61/60. Kalau kita ingin melihat cara kerjanya step by step, ditekan saja ini. Nah, ini cara kerjanya. Jadi yang pertama disamakan penyebutnya. Kita digunakan di sini dibagi di 60/60, digunakan penyebut 60 dan seterusnya, sehingga terakhir diperoleh 40 tambah 36 kurang 15 akan menghasilkan 61/60. Itulah hasilnya. Kemudian kita pindah ke soal nomor 2. Soal nomor 2, tentukanlah FPB dari 48, 72, dan 64. Ini kita input di dalam matematika, di dalam Wolfram. GCD 48, kemudian 72, kemudian 96. Nah, ini kita jalankan. Akan menghasilkan 24. Jadi FPB dari 48, 72, 64 adalah 48, 72, 96 adalah 24. Cara kerjanya seperti ini, step by stepnya. Ya, jadi kita dapat melihat di sini bahwa 24 memang adalah faktor persekutuan terbesar. Selanjutnya di soal nomor 3 mencari KPK, yaitu carilah KPK dari nilai 8, 12, dan 30. Ini kita masukkan ke dalam Wolfram Alpha. KPK itu LCM. LCM dari 8, 12, dan 30. Nah, ini kita jalankan.
akan menghasilkan 120. Kalau kita ingin step by stepnya, kita ambil tekan step by step solution untuk peroleh langkah demi langkah. Kita akan memperoleh, tunggu sesaat, ini sangat bergantung pada jaringan internet. Nah, inilah langkah kerjanya. 8 itu 2 pangkat 3, kemudian 12 itu 2 pangkat 2 kali 3, ini faktor primanya, sehingga jawabannya adalah 120. Nah, kemudian pada soal cerita, ini kita harus modelkan secara matematis. Jadi katakanlah soal ceritanya adalah ini. Jadi misalnya harga buku sepertiga harga jangka. Saya tulis di sini saja supaya dapat kelihatan bagaimana kita memodelkan matematika. Katakan harga buku kita tulis B itu sama dengan sepertiga jangka pakai J. Kemudian harga jangka sama dengan 2/3 harga pastel. P, kita pakai P. Kemudian harga 2 pastel 2P sama dengan 22.500. Kemudian Doni membeli 8 buku gambar. Jadi 8B tambah 2 pastel 2P tambah beberapa jangka. Katakanlah kita menggunakan beberapa itu dengan N jangka. Harga yang dibayar Doni adalah 65.000 sama dengan 65.000. Ya, yang ditanyakan adalah berapa banyak jangka, berarti N-nya yang ditanyakan. For N. Nah, kemudian ini kita copy paste saja ke, ya kita copy paste ke Wolfram, salin. Kemudian kita masuk ke Wolfram, hapus dulu, tempel, dan kita jalankan. Tunggu sesaat. Inilah jawabannya, bahwa N itu sama dengan 3, berarti ada 3 jangka yang dibeli oleh Doni. Soal selanjutnya adalah perpustakaan keliling mendapat sumbangan buku dari seorang donatur. Jadi katakanlah buku yang berasal dari donatur itu sebanyak X. Jadi 45% dari buku yang disumbangkan adalah buku cerita. Jadi kita tulis 45 dibagi 100 X. Buku yang disumbangkan itu kita anggap saja adalah X. Kemudian ditambah 0,25 X itu adalah buku biografi, dan sisanya adalah buku pelajaran. Katakanlah sisanya itu kita tahu pakai X. Jadi total semua buku adalah X. Sama dengan X. Nah, yang ditanya berapa bagiankah dari semua buku yang disumbangkan merupakan buku pelajaran, berarti yang ditanyakan ini adalah N.
berarti for n. Nah, ini kita copy saja untuk dimasukkan ke Wolfram. Jadi saya tulis di luar supaya mudah kita lihat. Nah, kita salin ke Wolfram. Ini Wolfram. Oke. Hapus dulu semuanya, kemudian kita tempel. Nah, dan kita jalankan. Nah, diperoleh N sama dengan 3/10, berarti ada 3/10 bagian dari buku pelajaran itu. Kalau kita ingin langkahnya, step by stepnya seperti ini. Kita tunggu sejenak. Nah, ini adalah step by step, langkah demi langkah sehingga dapatkan N sama dengan 3/10 yang berasal dari soal tadi. Yang ditanyakan adalah berapa bagian dari semua buku yang disumbangkan merupakan buku pelajaran. Jawabannya adalah 3/10. Kemudian soal cerita selanjutnya adalah Romi mempunyai kelereng 12 biji lebih banyak dari Doni. Jadi katakanlah kita tulis R, pakai huruf kecil saja. R itu mempunyai kelereng 12 biji lebih banyak dari Doni, berarti 12 tambah kelerengnya Doni. Oke, selesai. Kemudian Doni mempunyai kelereng 6 lebih banyak dari Betty, berarti D itu sama dengan 6 biji ditambah kelerengnya Betty. Selesai. Kelereng Romi 2 kali lebih banyak dari kelereng Betty, berarti R itu sama dengan 2 kali Betty. Nah, berapa banyakkah kelereng Doni? Berarti yang ditanya adalah kelereng Doni. Jadi kita tanya for D. Nah, ini kita copy untuk dimasukkan ke Wolfram. Salin, kemudian kita masuk ke Wolfram. Ini Wolfram. Ini kita hapus dulu, tempel. Nah, ini kita jalankan. Nah, jadi jawabannya adalah 24. Jadi kelereng Doni adalah 24. Ini langkah kerjanya seperti ini. Kita lihat, kita tunggu sejenak. Nah, ini menggunakan eliminasi. Jadi ini langkah kerja sehingga dapat. Kita juga bisa menggunakan metode substitusi dengan mengganti ini. Kalau substitusi ya seperti kita tunggu sejenak, masih sebentar mencari. Ini dengan menggunakan metode substitusi yang kita dapatkan sehingga dihasilkan Doni ada 24 kelereng. Dari soal tadi yang ditanyakan adalah berapa banyak kelereng Doni. Itulah contoh penerapan Wolfram dalam matematika sekolah dasar, tingkat sekolah dasar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.